Kesalahan berpikir, kesalahan berpikir. Santai aja, gak usah dianggap serius. Keuntungan kita naik kapal feri siang-siang gitu ya, pemandangannya masih oke, masih bisa dilihat, dan ini bagusnya tuh sangat terbuka banget ya, open gitu loh. Jadi kita bisa melihat apapun yang ada di kiri kanan kita. Kalau malam tuh gelap banget men, semalam gila, nggak kelihatan apa-apa. Apa coba mau dinikmatin? Lampu-lampunya juga kurang rame gitu, nggak seramai puncak lampunya. Kalau ini tuh, wow, liatin, kita bisa lihat kapal feri yang di sebelah sana tuh. Terus kita bisa lihat pulau-pulau yang gue yakin sih nggak berpenghuni ya. Soalnya kalau lu berpenghuni di sana, lu mau masak, kurang garam, harus berenang dulu main ke kota, itu susah-susah. Nah ini juga nih, ini nggak berpenghuni juga ini, parah, kosong. Mungkin satu pulau satu rumah mungkin ya ini, tetanggaan. Cuma lagi selek jadi agak jauhan. Enggak mas, ini separator. Kenapa tuh? Ini separator. Untuk apa? Iya, untuk memisahkan jalur sini dan jalur sana. Oh iya, betul-betul. Jadi emang kayak, oh iya, soalnya kita ke sebelah depan itu, ke sebelah sono ya. Oke, manuk akal. Oke. Nah itu tiang itu apa tuh? Tiang apa tuh? Itu tiang supaya buat mancing. Oh, gua kira itu kayak buat putar baliknya di situ. Itu sebenarnya roket, tapi gagal terbang. Oh, gagal terbang. Jadi ya udah, daripada dihancurin kayak ngabisin duit, pengen didiemin aja ya. Itu misil yang gagal. Tahu nggak itu yang gede itu apa? Bukan itu, ya pulau itu kayaknya pulau biasa. Itu Jurassic. Oh ini tuh apa ya? Oh, Brontosaurus yang lehernya panjang ya? Oh, cukup masuk akal. Berarti emang dia tuh kayaknya tertidur atau emang udah jadi membatu gara-gara sudah tertidur jutaan tahun. Lagi di offin aja mas. Nanti Di offin dulu. ya kan di on kan. I know, I see. Berarti emang konsepnya tuh dia tidak mati tapi di offin doang. Ya. Gue sepertinya tahu di mana letak tombol on off-nya. Di tiang warna, di besi warna kuning itu bukan sih? Ya itu kalau nanti ada kapal yang nabrak dia langsung on Godzilla. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, pantatnya yang sebelah mana atau palanya yang sebelah mana nih? Tergantung mode aja. Kalau mode attack pantatnya yang sana. Ini kalau mau detek Ah. pantatnya yang sebelah sana ya? Kalau mode friendly kepalanya yang sana. Oh, yang sana. Oh iya, karena kalau friendly itu kayak biar bisa melihat lebih tinggi lagi ya. Kalau attack tuh kayaknya pantatnya tuh kayak buat penyerangan gitu. Benar sekali. Jadi langsung seruduk dar. Gitu. Oke, cukup masuk akal. Berarti emang pertama ada Sperator, roket, dan juga di sini ada Godzilla. Ini adalah fakta-fakta yang harus dunia tahu sih. Benar. Harus tahu banget ya dunia hal seperti ini. Mantap. Sama ini, gue mau nanya sedikit. Ini tuh kenapa ya langitnya tuh agak nggak clean gitu, kayak berkabut. Kenapa ini? Emang dunia tuh resolusinya lagi direndahin atau gimana nih? Nah ini sengaja aja jadi biar Godzilla-nya nggak kelihatan. Nanti kalau Amerika tahu di Indonesia punya Godzilla, gawat. Oh, berarti emang sengaja ini tuh modenya lagi mode diredupin gitu ya? Atau ini langit bumi lagi dikasih ini layar hitam gitu kayak di HP? Ini mode stealth, jadi kita meminjam teknologinya Wakanda, jadi biar nggak kelihatan dari atas. Masuk akal banget. Nah, itu kan tadi dibilang itu adalah separator antara jalur kiri dan jalur kanan. Dan ternyata kita lihat ada kapal feri, benar. Mereka nggak ngikutin jalur kita karena emang udah punya jalurnya masing-masing. Benar, di balik separator itu tuh ada polisi yang siap nilang kalau misalnya kita salah masuk. Betul. Kalau polisi tetap pakai helm juga nggak sih kalau di laut? Agak, polisinya pakai Godzilla. Ini ya. Benar. Ini keluar dari sini. Iya. Kalau Tapi yang versi kecil. Oh, ada yang versi kecil. Oke, mungkin di dalam laut paling ya keluarnya langsung kayak wow gitu. Ya. Nanti kalau ada pelanggaran nanti tiba-tiba lautnya terbelah jadi dua terus muncul dar. Nah, sangat masuk akal. Iya. Soalnya ini kan kapal gede ya. Kalau dia cuma pelat-pelat itu takutnya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Jadi emang butuh yang namanya tuh mesin terbaharukan, itu adalah Godzilla. Iya, pakai auman Godzilla. Wow. Ya. Iya benar, masuk akal banget. Keren. Ada ini ikan loncat-loncat tuh, ikan loncat-loncat. Itu sebenarnya pemandu. Jadi kalau misalnya kan biasanya kalau motor mah pakai tukang parkir ya. Iya. Nah, kalau di sini mah pakai ikan. Ikannya sudah diprogram secara genetik. Oh, gua kira itu titik-titik kemunculan Godzilla, bukan berarti? Bukan itu kita teman-teman kita gitu. Itu yang mandu kita. Oh, itu mau mandunya ya. Iya, Oh, benar.
Mas, agak kurang kanan ini mau mepet-mepet ke jalur lain. Ya, nanti didorong tuh sama ikan-ikan, didorong kapalnya geser kanan gitu. Berarti sebenarnya kapal-kapal itu tuh bergerak tidak hanya dengan mesin ya. Karena kalau mesin kayaknya kurang kuat, jadi dibantu dengan ikan-ikan gitu. Benar, ikannya itu ngebantu banget. Soalnya kalau pakai mesinnya itu nanti bisa mati di sini, berbahaya, terlalu kuat gitu kan. Nah, kalau pakai ikan nanti bisa didorong, bisa ditahan. Kalau kecepatan ditahan gitu, kalau kurang cepat didorong sama ikannya. Oke, masuk akal. Dan juga ya menurut beberapa ahli-ahli di YouTube gitu yang berdasarkan teori-teori dari buku-buku yang terbaharukan, kalau ngisi bensin di laut kan mustahil ya, karena nggak ada pom bensin. Kita sepanjang jalur tidak melihat ada Pertamini atau Pertamini yang pinggir jalan itu nggak ada kan ya. Jadi emang masuk akal tadi masnya bilang bahwa yang namanya kapal-kapal itu dibantu oleh ikan. Benar. Betul sekali. Dan kita lihat mas di sana kok semakin gelap. Ya itu tabir kita belum. Kenapa tabirnya tuh semakin sana semakin gelap? Kenapa mas? Itu tadi itu mode still kita belum dibuka. Jadi nanti kalau begitu kita makin dekat nanti makin kelihatan tuh. Ini selama ini belum dibuka tuh, masih dijaga supaya nggak kelihatan dari jauh. Kalau yang dari dunia luar melihat kita itu seperti apa mas gambarannya? Kalau dari dalam kita kelihatannya kita tertutup kabur gitu, tabut gitu, tabut gelap gini. Kalau dari dunia luar melihat kita tuh seperti apa? Itu cuman lautan kosong aja, hambaran kosong kayak gini gitu. Nggak kelihatan dari luar. Wow, mas ada ini nih, ada sebuah pulau kecil yang hampir tak nampak mas. Atau itu mungkin sebuah perahu? Saya kurang tahu tuh. Itu apa itu mas sebenarnya? Itu sepertinya itu pesawat pengintai dari musuh. Nanti Kok bisa masuk? Why mas? Ini saya agak takut nih mas, agak takut ini. Wah, kok bisa pesawat musuh masuk ke dalam tabut kita yang udah sangat luar biasa ini? Yang pinjam dari Wakanda, teknologinya kok kita bisa kemasukan musuh mas? Itu mungkin berasal dari entitas yang jauh lebih canggih, atau kalau enggak sistem kita lagi ngebug aja mas. Oh mungkin ada penyusupan kali ya mas ya? Bisa dari dalam atau dari luar gitu. Mungkin saya pikir sih kayaknya dari dalam laut ya. Mungkin tabutnya tuh kayak kurang kurang masuk ke laut gitu. Jadi ada titik-titik yang bolong terus kemasukan. Kalau bisa Mas prediksikan, ini kan ya cukup jauh nih mas ya. Itu tuh apa bentuknya mas? Itu sorry, itu sebenarnya kapal-kapal kecil kayaknya, tapi mungkin orang-orangnya udah pada turun tuh. Udah tidak ada kelihatan pergerakan tuh kan ya. Entah udah ditangkap atau kalau enggak dia masih bersembunyi tuh di sekitar sini. Tapi tenang aja mas, di sini tuh udah ada teknologi buat nangkap mereka. Teknologi apa lagi mas? Nanti kalau misalnya mereka macam-macam, nanti roket yang di sana itu meluncur mas. Yang hijau itu ternyata bukan cuman proyek abal-abal yang gagal, ternyata itu kayak apa sih, kamuflase ya? Dibikin seakan-akan rusak biar pada saat nanti ada penyerangan musuh itu yang maju duluan. Benar, jangan percaya bentuk-bentuk yang rusak itu kadang-kadang cuma memang disengaja kelihatannya rusak, padahal itu sangat canggih sebenarnya. Sebenarnya kita ngomongin lagi tentang pesawat musuh yang diam, saya rasa sih kayaknya ada dua hipotesa yang kita bisa simpulkan. Si pesawat musuhnya ini tuh jatuh saat dia melewati tabut dan orangnya mati, atau dia emang sengaja masuk dan orangnya sekarang tuh bisa meninggal di tempat karena atmosfer tabut yang sangat kuat ini, atau dia emang bisa selamat gitu. Mungkin kesimpulannya seperti itu aja ya mas ya. Mana nih yang menurut mas lebih masuk akal gitu? Dengan melihat teknologi yang sangat-sangat luar biasa ini nih, lihatin tabutnya tuh benar-benar tebal loh mas, tebal banget, gila. Mana nih yang masuk akal? Musuhnya tuh selamat atau tidak maksudnya? Bisa jadi mereka justru datangnya dari bawah. Dia pakai kapal selam, cuman di bawah udah dihantam sesuatu pakai hiu mungkin ya. Terus dia langsung muncul ke atas, tinggal puing-puingnya saja gitu mas. Iya bisa jadi puing-puing karena emang ini terlihat sangat jauh sekali. Kita juga tidak bisa melihat secara utuh. Mungkin itu adalah sebuah puing-puing ya mas ya. Wow, cukup masuk akal, ini benar-benar masuk akal sekali sih. Mungkin saya melihat sesuatu hal yang unik lagi mas. Di sana ada pulau, bentuknya tuh ada kayak seperti kepala, terus leher panjang dan ada punuknya gitu. Itu apa itu gerangan? Apakah emang pulau biasa, pulau buatan, atau emang itu tuh kayak pangkalan militer yang sengaja dibuat oleh pemerintah? Ya, itu pangkalan militer kedua, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Jadi tenang aja, kita selalu menjaganya dengan sangat aman gitu ya mas. Apakah ini adalah kayak force one-nya dari Godzilla? Misalkan Godzilla kurang bantuan nih, mungkin mereka yang akan diserangkan. Benar, ini membantu. Ya, itu adalah ada prajurit
dua gitu yang dijaga buat melindungi gerbang kita. Kita jaga di kanan dan di kiri. Itu dia temannya Optimus Prime. Oh iya, betul cukup masuk akal. Itu kalau boleh tahu Mas, ini wujudnya apa? Kalau salah kan Godzilla gitu, bentuknya mungkin kita analogikan seperti kadal raksasa gitu ya. Kalau ini apa nih Mas? Ini dia perpaduan hewan antara kadal, rusa, dan mungkin keledai. Kedelai, salah. Itu apa tuh namanya? Hippo. Apa itu? Oh, hippo ini namanya? Kudanil. Ini lebih spesifik lagi, berarti emang dirasa untuk ini tuh kayak lebih ke pertahanan mungkin ya, karena sangat dibikin baki banget. Benar, itu adalah perpaduan hewan-hewan yang sangat tangguh. Jadi kita kombinasikan supaya bisa beradaptasi terhadap musuh yang beda-beda gitu, Mas. Oke, cukup masuk akal, keren. Mas, saya mau tanya lagi, tabut ini tuh emang setiap hari kah atau emang di momen-momen tertentu aja dipasang tabut seperti ini? Ini di momen-momen tertentu aja. Kalau dirasa dari intelijen kita itu ada berbahaya, maka kita langsung pasang stealth. Caranya gampang, Mas. Kita tinggal ya. Oh, itu cara paling efektifnya ya Mas? Paling cepat? Wow. Ini hutannya mungkin hutan sintetis ya Mas? Ya, hutan sintetis, kalau nggak hutan bakau gitu. Jadi intelijen kita tuh mengendali untuk perluasan lahan, padahal itu bohong. Itu adalah kegiatan agen. Oh gitu Mas, kita lihat ada satu kapal lagi nih. Itu kapal dari kita kah atau bukan ya? Oh, itu kapal baik, itu kapal sipil, tenang aja. Itu kapal sipil itu kayak emang orang lalang aja ya Mas ya? Biasanya mereka tuh kalau keluar dari Tabut tuh mau kemana? Maksudnya dari mana mau, kalau mereka sekarang balik mungkin tuh pertanyaannya mereka tuh sebenarnya mau kemana dulu gitu? Kalau keluar dari Tabut tuh mau kemana sih? Dunia apa sih mau mereka lihat dari luar tuh? Di luar sana tuh sebenarnya ada dunia yang cukup maju. Kalau kita mau belanja kita ke sana. Cuman kalau misalnya mereka mau pulang ke sini, mereka harus menggunakan teknologi yang lebih canggih supaya tidak diikuti sama musuh gitu. Mereka ke sini tuh bawa rempah-rempah juga nggak sih? Benar, bawa rempah-rempah. Mereka bawa rempah-rempah, mereka bawa teknologi-teknologi yang terbarukan supaya kita bisa pelajari dari dunia luar. Oke, cukup masuk akal, luar biasa. Biasanya Mas, kalau perjalanan seperti itu mereka tuh butuh PM-nya nggak sih, kayak pemandu atau yang menjaga gitu? Polisi-polisi yang apa istilahnya tuh melindungi gitu. Karena kan rakyat sipil yang keluar Mas, bisa jadi mereka tuh tengah jalan kayak di apa namanya tuh diculik atau disita atau apa istilahnya tuh diculik gitulah. Nah, karena kan kita tahu teknologi itu sangat luar biasa banget, takutnya ada yang iri gitu. Tidak, itu sebenarnya kapal itu sendiri adalah sebuah prajurit. Jadi mereka kalau terancam mereka akan berubah menjadi robot. Oh, ternyata teknologinya tuh nggak cuma tentang pulau-pulau buatan ini yang ternyata adalah entitas-entitas Godzilla dan hybrid kudanil dan kadal gurun itu. Ternyata kapalnya pun ini adalah sebuah robot juga. Wow, kalau boleh tahu Mas, bentuknya tuh kayak gimana? Wah, benar. Dia tuh robot yang sangat canggih, dia bisa beradaptasi terhadap musuh ya. Jadi dia bisa berubah tergantung musuhnya tuh. Kalau musuhnya bentuknya kudanil, dia akan berubah menjadi kudanil. Kalau musuhnya menjadi hiu, dia akan berubah menjadi hiu. Atau kalau musuhnya sekedar orang-orang cemen aja, ya udahlah dia bakal jadi tank tempur balik. Wow, berarti emang adaptif banget ya. Jadi emang dibuat secanggih mungkin biar orang-orang tuh nggak usah ribet. Misalnya kalau ada serangan apa bisa dilawan dengan sangat efektif, itu tujuannya efektivitas ya Mas. Ya. Kita lihat lagi ada sebuah samar-samar di sana Mas, samar sekali gitu, hampir tidak terlihat karena tabutnya benar-benar kuat banget. Itu apa tuh Mas? Nah, sejauh ini kita belum bisa melihat ya itu apa ya. Mungkin itu adalah kapal biasa aja. Tapi tenang aja nih. Nanti kita akan lihat dulu dengan teknologi kita, akan kita pantau itu siapa datangnya. Kita screening dulu, kalau mereka boleh masuk kita izinkan masuk. Oke, cukup masuk akal, keren. Laut seluas ini Mas, ini tuh buatan juga kah atau emang alami gitu? Wah, kalau laut ini alami Mas. Ini kita tidak bisa bikin yang aneh-aneh Mas. Cuman kalau misalnya di bawah laut ada apa, nah kita tidak bisa bilang itu rahasia Mas. Oh, ada rahasia negara juga yang mau dibongkar yang ternyata ya? Nah, luar biasa. Nah itu Mas, ada air yang diam, ada air yang riak, kita lihat ada separasinya gitu. Itu kenapa Mas? Ada apa sebenarnya di bawahnya itu? itu ya, kalau yang diam itu berarti di bawahnya tuh cukup tenang, cukup bisa diatur. Cuman kalau yang ada riak-riak itu berarti di bawahnya ada monster yang agak mau berontak dikit gitu Mas. Oh, jadi sebenarnya selain juga punya teknologi yang mekanikal, ada juga ternyata
teknologi biotik gitu ya. Ya, benar. Apa ada di sini kayak persilangan binatang-binatang untuk membuat pertahanan kita semakin kuat nggak sih? Kayak misalkan percampuran antara gurita dengan ikan pesut gitu, atau gurita dengan ikan cupang gitu. Jadi lebih sensitif gitu pergerakannya, satas gitu. Ada Mas itu, tapi kita persilangkan dengan robot ya Mas ya. Jadi robot-robot Jadi itu bionik mekanikal. bionik mekanikal. Jadi robot itu kita tanamkan ke dalam tubuh seekor ikan pesut tadi. Jadi bisa lompat-lompat gitu. Wow. Makanya tadi kita lihat ada beberapa ikan yang kucuplak ngejelas, ternyata itu emang perintah dari komandan ini ya, pertahanan ya, untuk melakukan hal itu. Jadi emang bukan instingnya dia, karena bisa disuruh-suruh juga. Ya benar, itu produk-produk kita yang sudah berhasil, yang sudah bisa kita manfaatkan untuk tugas-tugas tertentu. Jadi mereka sangat tenang gitu, begitu Mas. Wah, keren. Nah, sudah mulai terlihat Mas, kapalnya cukup besar, terus kayak ada 2 pilar di atas itu apa ya? 2 pilar yang di atas itu moncong itu tuh. Nah, sebenarnya itu yang salah satunya cuman knalpot biasa Mas, tapi yang satu itu adalah mesin pengintai kita. Oh, Mesin pengintai jarak jauh, jadi pakai teropong gitu Mas. Jadi kita kamuflasikan menjadi seperti knalpot gitu Mas. itu tuh kayak emang mengacau ya. Saya kira itu adalah 2 knalpot racing gitu Mas. Jadi biar dia bergerak tuh suaranya ember gitu. Jadi kan kayak dominasi gitu loh. Bikin musuh tuh kalau ngelihat jiper gitu. Ya benar, yang satunya tuh kita kerjasama dengan Maman Racing ya Mas ya. Oh iya. Jadi yang satu itu kita pakai lensa-lensa yang sangat canggih untuk melihat yang jauh gitu. Cuman yang satu kita bisa pakai mode ber juga Mas, biar ikuti tren gitu Mas. Wah, keren banget. Sepertinya kita harus bergerak di tempat lain lagi Mas. Banyak banget di tempat ini yang perlu dieksplor lagi. Luar biasa banget. Ini cukup banget. Terima kasih banget Mas untuk semua jawabannya tentang Pulau Bertabut ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau ada hal-hal yang mungkin ini saya kurang paham nih. Oke Mas, terima kasih ya. Sama-sama Mas.